Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyetujui gaji PNS, TNI dan Polri bakal dipotong 2,5%. Pemotongan gaji PNS, TNI dan Polri ini bakal dilakukan mulai bulan Januari tahun 2021. Seperti dilansir dari Poskupang, pemerintah belum lama ini membuat kebijakan untuk memotong sebagian dari gaji PNS dan karyawan swasta. Besaran pemotongan senilai 2,5% gaji PNS, TNI dan Polri. Uang tersebut akan digunakan untuk iuran tapera. Sikap pemerintah dalam membuat kebijakan pemotongan gaji PNS dan karyawan swasta untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera dianggap seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski masih menimbulkan pro dan kontra, pemerintah tetap akan memberlakukan pemotongan gaji untuk iuran tapera mulai Januari tahun 2021. Usulan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pemotongan gaji PNS dan pegawai swasta sebesar 2,5% tersebut digunakan untuk membayar iuran tabungan perumahan rakyat tapera. Peraturan baru ini direncanakan akan segera berlaku mulai Januari tahun 2021. Berikut adalah penjelasan iuran tapera yang mengharuskan gaji PNS dan karyawan swasta dipotong 2,5% per bulan. Melansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi telah menekan peraturan pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat pada tanggal 20 Mei tahun 2020 lalu. Di dalam berita tersebut dijelaskan, mulai tahun 2021, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk pegawai negeri sipil (PNS). Untuk tahap berikutnya, badan tersebut juga bakal memungut iuran kepada anggota TNI, Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri. Besaran iuran yang dibayarkan yaitu 2,5% dari gaji per bulan, sementara 0,5% iuran itu akan dibebankan kepada pemberi kerja. Lalu, akan digunakan untuk apa uang hasil iuran tersebut? Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatot Subagio menjelaskan, BP Tapera bakal memanfaatkan dana iuran ke dalam 3 hal yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan. Untuk pemupukan, BP Tapera bakal menginvestasikan dana iuran tersebut ke beberapa instrumen dengan skema kontrak investasi kolektif (KIK). Kita mengelola dengan model kontrak investasi. Simpanan peserta akan diinvestasikan di pasar modal maupun pasar uang dengan pola kontrak investasi, jelas Gatot dalam video conference. Dalam mengelola kontrak investasi tersebut, BP Tapera bakal bekerja sama dengan bank kustodian sebagai mitra dan akan menunjuk manajemen investasi, (MI). Untuk kesiapan infrastruktur investasi, pihak BP Tapera telah melakukan komunikasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI. Adapun saat ini, BP Tapera telah menggandeng PT BRI, Persero, terbuka untuk menjadi bank kustodian. Selain itu, badan yang baru saja dibentuk tersebut juga telah menunjuk 5 manajemen investasi, meski masih enggan mengungkapkan nama dari masing-masing manajemen investasi. Proses pengelolaan investasi mengacu pada pengelolaan yang mengedepankan risk dan return management. Kami akan mengoptimumkan pengelolaan dan memerhatikan risiko yang mungkin terjadi, jelas Gatot. Untuk instrumen pasar modal, Gatot mengatakan, BP Tapera bakal melakukan investasi di saham-saham blue chip. Selain itu, pihaknya juga akan mengakomodir pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah. Di undang-undang, instrumen apa saja yang kita boleh investasi, deposito, surat berharga negara, dan perumahan. Alokasikan dana dalam investasi. Kami diawasi OJK dan harus presentasi ke OJK, ujar dia. Saham pun juga diatur. Harapannya dengan aturan yang jelas dan transparan lebih baik, seperti kita menabung di perbankan, jelas Gatot. Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Puntawibawa Dasanugraha menjelaskan, saat ini BP Tapera memiliki saldo awal sebesar 2,5 triliun rupiah. Dana ini telah disuntikan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) 2019. Saat ini, pemerintah telah memberikan modal awal pada BP Tapera 2,5 triliun rupiah lewat PMN, tambahnya. Sebagai informasi,
Pemerintah lewat BP Tapera akan memungut iuran dari total gaji para pekerja di Indonesia yang berasal dari ASN, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, serta karyawan swasta. Aturan mengenai implementasi Tapera sendiri telah diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei lalu melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat pada tanggal 20 Mei lalu. Pada tahap awal, yang berlaku pada Januari tahun 2021 pemungutan hanya berlaku untuk ASN. Kemudian, Tapera diharapkan telah menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Sementara karyawan swasta atau formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak Badan Pengelola BP Tapera beroperasi. Dilansir dari Gri.id, sebelum menjadi BP Tapera, Bappertarum PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan 12 triliun rupiah. Saat masih bernama Bappertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bappertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka. Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR. Dikutip dari Antara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, melalui pengelolaan dana pembiayaan perumahan atau PPDPP menyebut aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, SIKUMBANG, dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan, SIKASEP, dapat menjadi Big Data bagi Tapera. Menurut Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arif Sabarudin, pihaknya berharap juga pengembang-pengembang mendapatkan bantuan PSU yang perumahannya terdaftar dalam aplikasi SIKUMBANG dan SIKASEP. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah banyak berbicara dengan teman-teman Ditjen Perumahan agar semua pembangunan perumahan di Indonesia, termasuk rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya semuanya didaftarkan ke dalam aplikasi SIKASEP agar nanti dapat terlihat petanya. Direktur Utama PPDPP itu juga menyampaikan bahwa sangat mudah untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen Perumahan Kementerian PUPR terkait mengintegrasikan data-data perumahan ke dalam kedua aplikasi tersebut karena datanya tersedia, dan aplikasi ini nanti sudah berbasis teknologi GPS.